pagi, Kak. Ya, kemarin kita sampai sini ya, sampai di nilai sin cos tangen untuk sudut istimewa ini ya, 0,30, 45, 60, 90. Oke, sebelum kita lihat grafiknya, Kak Bandar mau kasih satu info lagi tentang nilai-nilai sin cos tangen di masing-masing kuadran ya. Apa itu kuadran? Kuadran itu adalah daerah dalam lingkaran yang terbagi setiap 90 derajat. Ya. Kuadran itu daerah yang terbagi setiap 90 derajat. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini, kita benar ambil ilustrasi yang ini ya. Nah, kalau ini kan 0 derajat kan sebetulnya. Ya kan? Nah, dalam kuadran atau dalam derajat matematika, perputaran atau arah sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau arah jarum jam dari atas ke kanan bawah gitu ya, tapi kalau sudut dalam matematika itu dia berlawanan arah jarum jam. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini 0 derajat atau juga bisa disebut dengan 360 derajat. Ya. Lalu ini 90 derajat. Ini 180 derajat. Dan ini 270 derajat. Ya. Ingat, kuadrat itu membagi 4 wilayah sebesar 90 derajat masing-masing. Ya. Jadi 0, 90, 180, 270, dan terakhir 0 ini sama dengan 360 juga ya. Satu cycle atau satu lingkaran itu kan 360 derajat. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kuadrat. Jadi adik-adik bisa gambarin lingkaran seperti ini di buku kalian. Ya. Dan dari 0 sampai 90 derajat itu disebut dengan kuadran atau K1. 0 sampai 90 itu kuadran 1. Ya. 90 sampai 180 itu kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3. Ini kuadran 3. Dan sisanya yang ini 270 sampai 360 itu kuadran 4. Ya. Nah, kuadran ini mempengaruhi nilai sin cos tangennya. Positif atau negatif nanti ya. Nah, nanti terlihat ketika kalian lihat grafiknya. Betul nggak sih? Ya, nanti kita sesuaikan dengan grafiknya yang akan Kak Bandar kasih nanti. Tapi yang penting sebentar kita belajar tentang kuadran dulu. Nah, di kuadran 1 itu semua baik sin, cos tangen, kosekan, sekan, atau kotangen itu dia nilainya semua positif. Di kuadran 1, sin, cos tangen, kosek, atau sekan itu semua positif. Ya, semuanya positif. Nggak ada yang negatif. Oke, lanjut di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif cuman sin. Sin yang positif. Kalau sin positif, berarti kebalikannya juga positif. Ya, sin dan kebalikan sin apa? Sekan atau kosekan? Balikan sin adalah kosekan ya. Oke. Jadi di kuadran 2, sin atau kosekan dia nilainya positif. Lanjut di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif itu adalah tangannya. Tangan positif. Berarti kalau tangan positif, kebalikannya juga positif. Kotangannya juga positif. Ya. Lalu di kuadran 4 yang positif apa? Cos. Cosnya positif. Kalau cos positif berarti sekatnya juga positif. Ya. Kuadran 1 semua, kuadran 2 sin dan kosekan yang positif. Kuadran 3 tangan dan kotan positif. Kuadran 4
kosekan atau kosinus atau sekannya yang positif. Ya, adik-adik boleh gambarin dan lengkapin gambar lingkarannya ini. Kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 sinus dan kosekan positif, kuadran 3 tangan dan kotangan positif, kuadran 4 kosinus dan sekan yang positif. Oke. Silakan dicatat dulu ya adik-adik ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi ini kuadran ini nanti menentukan nilai sin, tangan, dan kosnya. Ataupun kebalikannya sesuai dengan besar sudutnya. Jadi kalau besar sudutnya, misalkan tangan 200. Nah, 200 itu kan berada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang positif adalah tangan. Maka nilainya pasti positif. Ya. Lalu misalkan ada cos 120. Cos 120. Cos 120 itu kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Ya. Karena yang di kuadran 2 yang positif cuman sin. Nangkap ya? Ada pertanyaan nggak? Jadi besar sudut itu mempengaruhi nilai sesuai kuadrannya. Ya, kalian harus ingat kuadran 1 itu semua yang positif, kuadran 2 sinus yang positif, kuadran 3 tangan positif, kuadran 4 cos yang positif. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Nanti kita lihat ini di uh, grafiknya. Sudah? Kalau udah silakan dicatat, kita mau lanjut. Sudah? Kalau udah kita lanjut nih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Lanjut ya. Jelas? Ingat ya, kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Oke? Yuk kita lihat yuk sekarang ya. Kita mau lihat grafiknya si sinus dulu ya. Kalau adik-adik rasa perlu, kalian bisa gambarkan ini. Jadi ini nanti menolong kalian untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ini grafiknya sinus ya. Ini grafik sinus nih. Oke, kita lihat ya. 0 sampai 90 semua positif kan? Sinnya positif semua di atas. Ya. Lalu di kuadran 2 90 sampai 180 semua juga positif ya. Lalu di kuadran 3 kan 180 sampai 270.
di kuadran 3 itu yang positif hanya tangan. Maka lihat grafiknya mulai turun ke bawah dia. Ya, bawah ini sudah negatif nilainya. Dari 0 ke minus setengah, minus 0,87, minus 1. Lalu dari kuadran 4, 270 sampai 360, nilai sinnya juga negatif kan, karena yang di kuadran 4 yang positif hanya cos. Ya. Ini grafik sinnya, adik-adik gambarin di buku kalian, kalau kalian ngerasa perlu. Kalau sudah, boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut lihat grafiknya si kosinus. Ya, digambarin jangan hanya di screenshot ya. Jadi kalian nggak perlu buka-buka handphone, kalian tinggal buka catatan. Karena belum tentu nanti kalau handphone kalian rusak, ya hilang semua datanya gitu kan. Jadi kalian harus belajar mencatat supaya sambil mencatat ingatan kalian bisa langsung nyambung ya. Apa yang kalian tulis itu kan terekam juga dengan otak kiri kalian, gitu ya. Jadi adik-adik bisa gampang mengingat. Oke, ini ya grafik sinus ya. Dari 0, sin 0 itu 0, lalu sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Lalu masuk sin 120, dia turun lagi ke setengah akar 3. Lalu sin 150, dia setengah, sin 180 balik lagi 0. Nah, masuk ke 210 nilainya sudah minus sampai ke 360. Gitu ya. Silakan digambarin kalau sudah. Kita akan lihat grafiknya kosinus. Yang lain ada pertanyaan nggak? Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek nyari nilai cos 120 di mana dan berapa. Dari grafik ini kalian bisa lihat. Udah, kalau udah kita lanjut lihat grafik cosnya. Ada pertanyaan nggak? Ada ya, di sini lengkap ya Kak Bandar kasih. 120 setengah akar 3, 180 nol. Oke, yuk kita lihat yuk. Berikut. Nah, grafik kosinus agak sedikit beda dengan sin. Karena cos 0 itu 1, berarti dia startnya dari 1. Ya. 0 derajat, dia 1. Lalu 30 derajat, dia setengah akar 3. 60 baru setengah, 90 nol. Jadi grafiknya start dari atas ya, turun ke bawah. Di kuadran 1 dia masih positif, tapi masuk kuadran 2, cosnya negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Nah, lalu masuk kuadran 4, nilai si cosnya dari 270 ke 360, grafiknya naik lagi kan. Positif kan. Gitu ya. Nah, kuadran tadi berhubungan dengan grafik ini. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung kenapa dia positif atau negatif. Nah, dari grafiknya kelihatan. Ya, Kak Bandar sengaja kasih dulu kuadrannya, baru ke grafiknya, supaya adik-adik bisa mencernanya dan lebih bagus nanti ya. Silakan digambarin di bukunya ya. Jangan cuma di screenshot atau adik-adik cuma gambar asal-asalan. Karena ini nanti menolong buat kalian kerjakan trigonometri. Kalau sudah boleh kasih jempolnya ya.
Sambil kalian mencatat, tolong gambar yang baik, yang rapi. Kalian salah gambar titiknya juga kalian nanti akan bingung sendiri nilai. Oke, sudah? Ada pertanyaan nggak, Dik? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Ini diem karena bingung atau memang ngerti gitu? Aman kah? Kalau nggak aman, biar kita jelasin ulang lagi sama Kak Bandar. Jelaskan ulang lagi lah. Hah? Jelaskan ulang lagi. Oke, tadi yang mengenai kuadrannya udah oke belum nih ini ya? Kuadran satu Kalau kuadran iya, tapi udah. Mm-mm. jelaskan dikit, dikit lagi. Kami Bingungnya belum yang nggak apa-apa, bingungnya di mana? Kasih tahu aja. Karena belum tentu teman-temannya diem juga ngerti gitu. Nggak apa-apa. Kalau Nemia rasa bingung di mana, kasih tahu aja. Kan kemarin kita sudah belajar cari nilai cos dari 0 sampai 90 derajat kan? Yang ya kita bikin tabel itu kan. Nah, sekarang kan kita lihat nih grafiknya. Ini Kak Bandar gambarin di grafik supaya kalian lebih ngerti grafik cos itu seperti apa. Ya, cos 0 kan 1 nilainya. Ketika 0 derajat nilai cosnya 1 kan. Maka ini start grafiknya dari 1. Lalu cos 30 kan setengah akar 3, betul ya? Maka grafiknya ya turun ke bawah. Nah, masuk cos 60 itu kan nilainya setengah. Ya. Jadi grafiknya mulai turun, dan ke 90 kan nilai cos 90 kan 0. Nah, 0 sampai 90 ini kan kuadran 1 kan? iya Ya. Nah, kuadran 1 itu kan baik sin, cos, dan tangennya nilainya positif. Benar nggak? benar. Nah, ini kan masih positif nih kan? Di area atas ini kan yang positif. Ya, Atas ini positif, bawah yang negatif kan? ya, Lalu buat di dia kuadran 4, dari 270 ke 360 itu kan kuadran 4 kan? Nah, di kuadran 4 nilai cosnya juga positif karena di kuadran 4 yang positif cuma cos. Ya, tadi kan udah bisa. dijelasin ya. Nah, kenapa Ya, di kuadran 2 dan 3 dia nilainya di bawah, grafiknya di bawah, karena di kuadran 2 dan 3, di kuadran 2 yang positif cuma sin, di kuadran 3 yang positif hanya cos, hanya tangen. Maka dia grafiknya di bawah. Ya, gitu. Nah, kalau kalian gambarin, kalian bisa sesuaiin dengan yang tadi, data yang Kak Bandar kasih, tiap kuadran. Ya,
Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya. Jadi kalian komparasikan, bandingkan dengan tabel yang kemarin kita buat untuk kuadran satu dulu ya. Kemarin kan 0 sampai 90 derajat. Ya kan? Tadi Kak Bandar kasih di kuadran satu semuanya positif kan. Nah, ada nggak kemarin nilai yang kita bikin dari 0 sampai 90 derajat untuk nilai sin cos tangennya yang negatif? Ada nggak? Kalau nggak ada, itu kesimpulan dari kuadran satu nilai trigonometri masing-masingnya positif. Ya, nangkep ya. Oke, ini grafiknya cos. Nah, tadi sin sudah. Sekarang kita lihat yang tangan. Grafik tangan ini agak unik. Karena nilainya kemarin juga unik ya. Nah, ini dia. Grafik tangan. Tangan 0, dia nilainya 0 kan. Tapi tangan 45 dia 1. Dan lihat tangan 90. Kemarin kan tangan 90 itu kan kita dapatnya 1/0 kan. Nah, ini kan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi kan. Nah, sekarang kita buktikan lewat grafik. Grafiknya tidak menyentuh garis ini loh. Ya, ini garis 90-nya kan ini. Ya kan? Ini garis 90-nya nih. Yang ini 90. Nah, si grafik tangannya, pergerakannya nggak nyentuh ke 90 derajat. Ya, karena nilainya nggak bisa didefinisikan. Sama dengan tangan 270. 270 juga tangannya undefined juga. Tangan 100, tangan yang bawahnya juga sama aja. Ya. Jadi ini grafiknya tangan cukup unik, gambarnya, kurvanya. Nah, ini penting nanti buat adik-adik paham untuk mengerjakan soal trigonometrinya. Ya, jadi kalau kalian nggak gambarin di buku, nanti kalian bingung. Oke, silakan digambarkan dulu ya. Kalau udah nanti kita lihat latihan soalnya dan kita hubungkan dengan grafik ini. Ada pertanyaan? Ini belum ada bayangan sih. Nanti kalian ketika ketemu soal baru kalian bisa membayangkan. Ya. Ketika kalian tahu besar sudut dari setiap soalnya, baru kalian bisa menggunakan kuadran ini. Yang udah boleh kasih jempolnya ya, kita mau lanjut lihat soal ini. Ya, masih ada 19 menitan lagi, kita mau latihan soal.
Oke, apakah sudah? Jadi khusus buat tangan hanya 0,4590 seperti ini ya, buat grafiknya. 30, 60-nya nggak terlalu masuk detail. Benar hanya mau menggambarkan bahwa tangan 90, 270 itu tidak terdefinisi itu kalau digrafikan seperti apa. Ya, kalau sudah kita lanjut lihat soalnya. Sudah selesai mencatat dan menggambar grafiknya. Kalau udah kasih jempolnya biar kita lihat soalnya sebentar yuk. Masih ada 15 menit lagi. Sudah? Atau masih? Benar kasih waktu ya kalau masih. Ini sudah, yang lain? Ini ya sudah. Oke, udah ya. Kita lihat soalnya sekarang. Soalnya masih yang kemarin. Kalau kalian sempat screenshot dan kalian perhatikan ada beberapa soal yang berhubungan dengan kuadrat. Nah, perhatikan soal nomor 3. Oke, kalau sin A 3/5, A itu sudut pada kuadran 2. Oke, sudut pada kuadran 2. Kuadran 2 yang positif apa? Di kuadran 2 yang positif apa? Kuadran 1 kan semua. Di kuadran 2 yang positif apa? Sin bukan, Kak? Sin. Oke, berarti kalau sinnya benar nggak nih positif? Benar ya, 3/5-nya ada tanda negatif nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau di kuadran 2 kan cuma sin yang positif. Berarti cos-nya nilainya apa? Positif atau negatif buat kuadran 2? Di kuadran 2 itu cos-nya nilainya positif atau negatif? Karena di kuadran 2 kan yang positif hanya sin. Cos-nya apa? Negatif, Pak. Negatif. Oke, maka kalau negatif, kalian bisa langsung blacklist yang positif jawabannya kan? Kita blacklist aja nih, yang jawabannya positif. Ini blacklist kan? 0 blacklist. Ini blacklist, ini blacklist. Ya, tinggal ada 2 kandidat di sini. Oke, -1 dan -4/5. Yang mana yang kira-kira betul? Nah, kita cek sekarang pakai segitiga. Siku-siku yang kemarin ya, trigonometri ya. Oke, ingat. Sin itu kemarin hubungannya apa? Kalau di segitiga? Sin. Punya pola apa kemarin? Sin itu depan miring. Oke ya. Kita posisikan kemarin di sini ya. Oke ya. Kita lihatnya dari si alfa ini. Oke. Berarti kalau sin alfa kan depan dan miring. Ini depannya kan berarti sini kan. Ini depan. Nah, ini udah jelas sisi miring kan. Oke. Sin depan bagi miring. Sin alfa berarti di soalnya 3/5. Berarti depan bagi miring kan? 3/5. Berarti depannya 3, miringnya 5. Nah, sekarang pertanyaannya sampingnya berapa? Karena mau nyari cos itu butuh cos samping miring. Kita butuh samping. Berarti cari dulu nilai sampingnya berapa. Oke? Ingat ini kalau kalian mau cari samping kan tinggal pakai triple Pythagoras saja kan?
pakai teorema Pythagoras kan. Ya, anggap sampingnya X. Oke, anggap si sampingnya X. Atau nggak usah si X lah ya, karena tadi ada tanda cross di situ kan. Anggap si sampingnya sebagai Y. Oke, nah di teorema Pythagoras kan sisi miring itu sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat kan. Oke, di sini kan alasnya si sampingnya. Berarti alasnya itu adalah Y dikuadratkan, lalu tingginya kan 3 kuadrat. Dan sisi miringnya panjangnya adalah 5. Oke ya. Nah, dari sini nanti adik-adik bisa cari Y-nya kira-kira berapa. Coba cari dulu Kak Bandar, kasih waktu sekitar 5 menit ya. Nanti kalau Y-nya 4. Dari mana saya dapat 4-nya? Kan 5 kuadrat itu kan 25. Terus 3 kuadrat itu kan 9. 25 kurang 9, 16. 16 itu akar dari 4. Oke, berarti progresnya ini kita kuadratin dulu ya. Ini kita kuadratin semua ya. Oke, berarti ini jadi 5 kuadrat. Kuadrat ketemu akar kan habis ya, hilang. Kuadrat ketemu akar kan hilang. Berarti Y kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini 25, ini Y kuadrat, ini 9. Berarti Y kuadratnya 25 dikurang 9. Nah, berarti ini 16 sama dengan Y kuadrat. Maka Y-nya berarti akar dari 16. Maka Y-nya sama dengan akar 16 itu 4. Oke, berarti Y-nya ini 4. Ya, thank you Moses. Y-nya 4 ya. 3, 4, 5 itu kan triple Pythagoras ya. Nah, sekarang kita urusannya sama si cos-nya. Kita cos-nya sekarang. Cos itu kan samping miring. Sampingnya tadi udah dapat 4. Miringnya 5. Maka dapatlah dia 4/5. Tapi tadi kan si alfanya di kuadrat 2 ya. Si alfanya kan di kuadran 2. Si A-nya kan di kuadran 2. Jadi nilainya negatif. Nilai cos kan di kuadran 2 negatif. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, nanti pelan-pelan dengerin lagi rekamannya, tahapannya, supaya adik-adik bisa lebih expert lagi ya buat trigonometri ya. Oke. Itu masih sederhana soalnya. Jadi adik-adik bisa belajar dari hal yang sederhana dulu, nyari nilai cos. Selalu hubungkan besar sudutnya dengan kuadrat, supaya nilainya pas. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, situ aja. Aman buat soal nomor 3.
Ada yang mau bertanya nggak buat soal nomor 3? Nggak ada ya, dicatat dulu ya. Kalau udah kita lanjut lihat nomor 4, nomor 5 itu gampang. Adik-adik tinggal lihat dari grafik yang tadi Kak Bandar kasih. Kalian langsung dapat jawabannya nanti ya. Nomor 4 dan 5 itu mudah. Nanti kalian tinggal lihat di grafiknya dan dapat jawabannya sih. Kita mau lihat dulu soal nomor 6, kalau udah nomor 3. Yuk. Sudah dicatat? Udah ya? Yuk, sekarang kita lihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudutnya besar banget nih. 1110. Nah, kira-kira kalau kalian ketemu soal begini, sudutnya besar, yang ada di benak kalian solusinya gimana? Kira-kira kalau kalian ketemu sudut besar begini gimana? Kan satu cycle cuma 360. Kok bisa 1110 tuh gimana ceritanya? Ada yang punya solusi nggak? Ayo, nggak apa-apa, salah juga kalau kalian mau coba. Kak Bandar maklumin, dan Kak Bandar coba mengerti apa yang kalian jelasin. Kenapa 1110 kok besar banget? Kira-kira gimana menyelesaikan? Ada yang punya ide nggak? Tadi Kak Bandar sempat singgung satu cycle atau satu lingkaran itu kan 360 derajat. Tapi ini kan 1110 derajat. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Nggak ada? Yuk. Kalau bingung, sekarang bentar perhatian ke sini. Ini kan 1110 derajat. Kan? Sementara satu cycle itu kan 360 derajat. Nggak masuk akal kan sebetulnya. Nah, cuman kalian di sini yang diperlukan adalah cuman kreativitas kalian aja sih. Nggak usah jauh-jauh mikirnya kemana-mana. Nah, tinggal kalian pikir 1110 derajat itu kalau dibagi 360 derajat atau satu cycle itu berapa cycle? Berapa kali berputar? Berapa putaran? 1110 bagi 360 berapa? 1110 dibagi 360 berapa? Halo? 3, Kak. 3. 3 sisa berapa? Sisa 30. 3 cycle plus 30 derajat kan? Oke, berarti karena dia 3 cycle, kalian bayangin nih, dari start dari 0, dia 3 kali muter. 2, 3, lalu
tambah 30 derajat kan, berarti ini sama aja dengan cos 30 derajat. Jadi cos 1110 itu sama aja dengan cos 30 derajat. Ya. Karena 30 derajat, cos 30 derajat berapa? Nilai cos di kuadran pertama. 30 derajat kan kuadran pertama nih. Nilai cos di kuadran pertama, nilai cos gimana? Di kuadran pertama nilai cos gimana? Positif atau negatif? Plus ya. Plus, berarti yang negatif blacklist ya? Blacklist aja langsung. Nah, sekarang tinggal cari cos 30 derajat itu berapa sih? Ingat tadi grafiknya kan, cos 0 kan 1. Baru turun ke bawah kan? 1 ke setengah akar 3, berarti cos 30-nya adalah nilainya setengah akar 3. Jadi cos 1110 itu nilainya sama dengan cos 30 derajat. Yaitu setengah akar 3. Oke ya? Semoga kalian baru dapat hal ini. Jadi kalian bisa, kalau ketemu soal lagi nanti besok, atau kalian belajar dimanapun, kalian dapat sudut-sudut besar ini, tinggal bagi aja dengan 360, sisanya berapa. Ya. Dicatat dulu ya. Kalau udah kita lanjut. Absen. Sudah? Udah dicatat? Yuk, kalau udah kita absen ya. Nanti dengerin lagi rekamannya. Oke, yuk. Silakan open cam-nya, kita mau absen. Kita pelan-pelan aja belajarnya supaya kalian ngerti ya. Kalau cepet-cepet nanti kalian bingung. Udah ya, ini aja ya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Yang camp berarti ketemu kita lagi hari Jumat nanti. Ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak. Yuk. Ya. Makasih Kak. Bye. Makasih Kak. Ya.